Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang materi selanjutnya, yaitu hiperbilirubinemia. Oke, jadi sekarang kita akan belajar tentang hiperbilirubinemia. Namun sebelum itu, yuk kita pahami dulu tentang hiperbilirubinemia itu apa dan apa hubungannya dengan ikterus atau jaundice gitu ya. Jadi hiperbilirubinemia itu adalah peningkatan kadar bilirubin serum pada neonatus yang ditandai dengan ikterus atau jaundice. Jadi ikterus dan hiperbilirubinemia itu berbeda, tetapi ikterus itu merupakan tanda utama dari hiperbilirubinemia ya, jadi berbeda, tidak sama. Nah, ikterus atau jaundice itu apa? Itu adalah warna kuning pada kulit, sklera atau membran mukosa. Jadi di kulitnya kuning, sklera atau bagian putih pada mata ya, normalnya itu kuning. Kemudian membran mukosa yaitu bibir dan sebagainya itu dia akan kuning akibat penumpukan bilirubin yang berlebihan. Sehingga bayi akan tampak kuning bila kadar bilirubin totalnya itu lebih dari 5 mg per dl. Ya. Nah, kemudian apa itu bilirubin? Jadi bilirubin itu ada dua ya. Ada bilirubin tidak terkonjugasi dan bilirubin terkonjugasi. Yang tidak terkonjugasi itu namanya bilirubin 1 atau disebut dengan bilirubin indirect. Bilirubin ini tidak larut dalam air, dia berikatan dengan albumin, jadi salah satu protein untuk transport. Kemudian dia merupakan komponen bebas yang larut dalam lemak, juga merupakan komponen bebas yang bersifat toksik untuk otak. Jadi kalau bilirubin indirect ini terlalu tinggi, dia akan meracuni otak dan akan membuat masalah nantinya, masalah kesehatan, terutama di otak. Nah, kemudian ada bilirubin terkonjugasi atau bilirubin 2. Bilirubin ini disebut bilirubin direct. Kemudian dia larut dalam air, tidak larut dalam lemak, dan tidak toksik untuk otak ya. Oke. Nah, ini metabolisme bilirubin. Jadi bilirubin kita itu ada metabolisme baik yang terkonjugasi maupun yang tidak terkonjugasi. Yang tadi ini metabolismenya yang berhubungan dengan albumin dan air dan sebagainya. Jadi bagaimana dia bisa dikeluarkan, bagaimana dia akan dibentuk dan sebagainya. Nah, jadi kenapa bisa terjadi ikterus di minggu pertama kehidupan? Jadi yang namanya bayi itu hampir bisa dipastikan dia akan mengalami ikterus di awal-awal kehidupannya. Karena apa? Yang pertama, meningkatnya produksi bilirubin. Jadi bilirubin itu kan zat yang menyebabkan warna kuning ya. Nah, dia itu akan meningkat produksinya di minggu-minggu pertama kehidupan. Karena apa? Karena ada turnover sel darah merah. Jadi sel darah merah yang lebih tinggi. Tadi kan hemoglobin ini dia akan menghasilkan bilirubin. Nah, turnover atau pemecahan sel darah merah yang lebih tinggi di minggu pertama ini akan membuat ikterus. Kemudian umur sel darah merah itu akan berkurang di awal-awal kehidupan. Sehingga ini akan menyebabkan produksi bilirubin itu meningkat. Yang kedua adalah penurunan ekskresi bilirubin. Jadi produksinya meningkat tapi ekskresinya atau pengeluarannya itu menurun. Yang pertama karena uptake atau pengambilan atau ambilan bilirubin di hati itu sedikit. Kemudian penurunan konjugasi bilirubin oleh hati dan peningkatan sirkulasi bilirubin di enterohepatik di dalam hati. Sehingga itu akan meningkatkan kadar bilirubin karena adanya penurunan ekskresi atau pengeluaran bilirubin. Namun, ekskresi ini akan membaik setelah 1 minggu. Jadi normalnya bayi itu hanya akan mengalami masalah ikterus atau masalah kuning itu di selama 1 minggu saja. Nah, ikterus neonatorum itu apa? Jadi ikterus neonatorum itu tadi peningkatan kadar bilirubin lebih dari 5 mg per dl. Kemudian disebut juga hiperbilirubinemia ya. Kalau bayi cukup bulan biasa terjadi karena bilirubin satunya itu lebih dari 12,5 gram. Tapi kalau pada BBLR lebih dari 10 gram saja sudah kuning bayinya.
Nah, jadi mengapa kita harus khawatir nih ketika ada bayi kuning gitu atau ada Icterus neonatorum? Kenapa kita harus khawatir? Karena ada peningkatan bilirubin yang akan menyebabkan hiperbilirubin, akan menyebabkan penyakit yang disebut dengan ensefalopati. Jadi ada dia kan tadi ya, bilirubin itu toksik untuk otak. Nah, sehingga kalau ada hiperbilirubin, dia akan membuat ensefalopati bilirubin atau adanya masalah di otak yang disebut dengan kernicterus. Jadi masalah kernicterus itu apa? Dia ditandai dengan tahap 1 ya, tahap yang paling ringan itu dia letargi. Jadi letargi itu lemes, hipotonia, otot-ototnya juga lemes, kemudian refleks isap buruk. Jadi dia tidak terlalu bisa mengisap saat menyusu. Jadi buruk refleks isapnya. Tahap 2 ada demam. Mulai ada demam, ototnya tetap lemes, hipertonia ya, jadi tetap lemes dan dia mengalami epistotonus, jadi tonus ototnya itu berkurang. Kemudian tahap ketiga itu sudah terjadi membaik, tapi padahal dia masuk dalam tahap 3. Kemudian sequel di sini dia mulai kehilangan pendengaran sensori neural, cerebral palsy, dan abnormalitas daya pandang. Jadi makanya kalau ada bayi kuning, kita selalu khawatir atau selalu melakukan terapi supaya kuningnya cepat hilang. Terutama kalau sudah seminggu lebih dia tidak kunjung hilang kuningnya. Oke, jadi faktor resikonya apa? Yang pertama BBLR. Jadi bayi dengan BBLR itu beresiko lebih tinggi untuk menderita Icterus neonatorus atau hiperbilirubinemia. Kemudian adanya penyakit hemolisis karena ketidakcocokan golongan darah misalkan A, B, O dan resusnya. Ya, jadi tidak cocok antara resusnya. Kemudian ada asfiksia pada bayi atau asidosis. Jadi masalah pernafasan yang kemarin kita sudah bahas ya, itu memicu juga hiperbilirubinemia. Kemudian hipoksia, trauma cerebral, ini juga memicu. Kemudian ada sepsis atau ini salah tulis ya saya, sepsis neonatorum atau infeksi sistemik. Nah, pada bayi prematur biasanya awitan atau mulainya gejala itu lebih dini daripada bayi cukup bulan. Dan puncaknya itu lebih lambat, jadi itu lebih lama. Ya, jadi kadar puncaknya pun lebih tinggi. Jadi kadar bilirubinnya itu jauh lebih tinggi daripada bayi normal atau bayi cukup bulan. Nah, memerlukan lebih banyak waktu juga untuk menghilang. Kalau pada bayi-bayi cukup bulan itu 1 minggu normalnya sudah hilang. Nah, kalau pada bayi-bayi prematur, dia biasanya tuh baru 2 minggu itu hilang. Nah, jadi Icterus fisiologis, Icterus ada 2 ya, ada fisiologis atau memang umum terjadi, ya normalnya seperti itu terjadi Icterus. Yang kedua adalah Icterus patologis atau yang tidak normal. Nah, yang pertama Icterus fisiologis itu apa? Icterus fisiologis itu muncul setelah usia 24 jam. Jadi, bayi itu baru boleh kuning setelah 1 hari. Jadi dia kalau belum 1 hari sudah kuning, maka ini ada masalah. Ini namanya Icterus patologis. Jadi harus muncul setelah usia 24 jam. Kemudian peningkatan bilirubin tidak lebih dari 5 mg per dl dalam 24 jam itu. Jadi nggak boleh lebih dari ini. Kalau sudah lebih maka patologis. Kemudian dia mencapai kadar puncak pada hari ketiga sampai hari kelima. Kalau pada bayi kurang bulan ya atau bayi prematur biasanya kadar puncaknya pada hari keempat hingga ketujuh. Dan kadar maksimal itu tidak lebih dari 15 mg per dl. Itu namanya masih Icterus fisiologis. Nah, kemudian menghilang pada hari ke-7 kalau pada bayi cukup bulan. Kalau pada bayi kurang bulan, dia menghilang pada minggu kedua biasanya atau pada hari ke-14. Ini masih fisiologis ya, masih normal ibaratnya. Nah, untuk penyebabnya biasanya karena konsentrasi Hb itu tinggi saat lahir dan menurun sangat cepat selama beberapa hari pertama kehidupan. Jadi Hb itu mulai dipecah-pecah seperti itu sehingga hasil dari Hb itu adalah bilirubin. Kemudian umur sel darah merah pada bayi baru lahir itu lebih pendek sehingga akan lebih banyak terjadi pemecahan atau metabolisme dari si sel darah merah tadi. Kemudian ekskresi bilirubin juga menurun. Tadi ya, ambilan pada hati menurun, konjugasi pada hati menurun, sirkulasi enterohepatiknya meningkat. Sama kayak yang tadi. Oke. Ini kadar Icterus fisiologis ya, atau kadar bilirubinnya ya. Kadar bilirubinnya itu
seperti ini. Jadi dia akan naik, nanti pada hari keempat atau kelima dia mencapai titik puncak, habis itu dia turun, pada hari ketujuh dia hilang. Ini kalau ikterusnya fisiologis. Nah, kalau ikteruksnya patologis, itu muncul pada 24 jam pertama. Jadi belum usia sehari, sudah kuning bayinya. Dan bilirubinnya pun lebih tinggi dari 5 mg per dl dalam saat 24 jam itu. Dan dia menetap setelah hari ke-7 pada aterem atau hari ke-14 pada preterem. Jadi harusnya seminggu hilang nih. Dia nggak hilang. Lebih dari 1 minggu, bahkan mungkin bisa 1 bulan dan sebagainya. Ataupun setelah hari ke-14 dia pada prematur harusnya sudah hilang, tapi belum hilang. Nah, ini berarti patologis. Nah, kadar bilirubin total itu lebih dari 15 mg per dl. Dan ikterus patologis ini perlu ditangani secara seksama. Karena apa? Karena bilirubin akan masuk ke dalam sel saraf, merusak hingga otak terganggu, sehingga nanti bisa menyebabkan kecacatan atau ensefalopati biliaris tadi. Yang kita sudah bahas di atas tadi ya untuk penyakitnya. Nah, ini kadar bilirubin fisiologis dan patologis ya. Jadi kalau yang patologis itu yang warna kuning, jadi dia tuh lebih tinggi, awitannya lebih cepat, ya lebih tinggi dan dia menetapnya itu lama. Kalau yang fisiologis dia yang hijau, jadi dia itu lebih landai, kadarnya juga nggak terlalu tinggi, dia cepat hilang di hari ke-7. Nah, ini etiologi ikterus berdasarkan waktu munculnya. Jadi berdasarkan awitannya atau mulainya dia merasakan gejala ini. Kalau dia kurang dari 24 jam tadi, biasanya karena ada hemolisis tadi. Jadi ada hemolisis masalah darah tadi, ataupun ada infeksi, sepsis. Nah, kalau dia 24 sampai 72 jam baru muncul kuningnya, itu biasanya karena fisiologis ya. Atau mungkin bisa saja karena sepsis, kalau dia nggak hilang-hilang sampai 7 hari. Kemudian polistemia, atau adanya perdarahan intravesikuler, ataupun sirkulasi enterohepatiknya meningkat. Ataupun kalau dia baru muncul nih setelah 72 jam, jadi setelah 3 hari nih baru kuning, bisa karena sepsis, bisa karena cefalhematoma, bisa karena breast milk jaundice, jadi ASI ya, berhubungan dengan ASI, kelainan metabolik, hepatitis neonatal, ataupun atresia biliar, jadi ada masalah di hatinya. Nah, selanjutnya ini ya, breast milk jaundice versus breastfeeding jaundice. Jadi apa sih bedanya gitu? Kalau breastfeeding jaundice jadi berhubungan dengan menyusuinya ya. Berhubungan dengan menyusuinya. Ini biasanya tampak pada usia 2 sampai 5 hari. Untuk breastfeeding jaundice. Biasanya karena asupan ASI-nya kurang. Jadi kan bayi kalau minumnya kurang dia akan kuning ya. Karena memang asupan ASI-nya kurang sehingga sirkulasi enterohepatiknya itu meningkat. Nah, tindakan apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi breastfeeding jaundice? IMD, jadi inisiasi menyusui dini. Jadi menyusui seawal mungkin. Kemudian cara menyusui itu harus tepat. Latch on-nya, jadi bayinya itu benar-benar pas saat dia menyusu. Jadi posisinya, perlekatannya. Kemudian memberi ASI minimal 8 kali sehari. Jadi nggak boleh kurang dari itu. Jadi kalau bayinya tidur ya harus dibangunin supaya tidak kuning. Jadi lebih dari 10 menit itu setiap menyusu. Jadi saat menyusu tuh nggak boleh cepet. Minimal 10 menit. Maksimal sampai ASI kanan kiri kosong. Kemudian monitor asupan ASI dengan kita memperhatikan penurunan BB. Karena bayi itu saat di awal-awal minggu itu dia akan mengalami penurunan berat badan. Jadi kita pahami betul jangan sampai lebih dari 10%. Jadi kalau misalkan beratnya awal 3 kilo, jangan sampai penurunannya itu lebih dari 3 ons. Maka itu ASI-nya nggak ada kuat atau minumnya itu nggak ada kuat si bayi. Kemudian BAK-nya lebih dari 6 sampai 7 kali sehari. BAB-nya lebih dari 3 sampai 4 kali sehari. Ini baru cukup ASI-nya, ibaratnya seperti itu ya. Kemudian kalau breast milk jaundice ini berhubungan dengan ASI-nya, bukan menyusuinya ya, tapi ASI-nya. Awitannya itu biasanya 5 sampai 10 hari dan berlangsung lebih lama dari itu. Etiologinya ada masalah di sini hambatan jadi si bayi ini kurang bisa metabolisme progesteron dalam ASI
Ya, akhirnya terjadi peningkatan sirkulasi enterohepatik. Ya, jadi ASI-nya itu tidak bisa dimetabolisme secara adekuat oleh bayi. Karena si bayi ada keterlambatan pembentukan flora usus sehingga saat dapat ASI metabolismenya kurang sempurna sehingga menyebabkan dia jaundice seperti itu. Nah, ini penilaian ikterus menurut Kramer. Jadi derajat 1 itu di kepalanya, daerah kepala sama leher tuh biasanya perkiraannya masih 5 mg. Tapi kalau sudah mulai turun ke badan bagian atas, ya ke dada, itu berarti sudah mulai 9. Tapi kalau sudah turun lagi ke badan bagian bawah sampai ke tungkai ya, sampai ke dengkul sini, berarti itu sudah 11. Tapi kalau sudah turun lagi ke lengan, ke tangan sama ke kaki, berarti dia sudah 12. Kalau sudah sampai ke telapak tangan, berarti dia sudah 16. Jadi semakin tinggi derajatnya, maka semakin tinggi tingkat keparahannya. Nah, bagaimana manajemen hiperbilirubinemia? Ya harus diturunkan kadar bilirubinnya supaya tidak terjadi toksisitas bilirubin kok kotak tadi. Cara menurunkannya ada fototerapi dan transfusi tukar. Nah, jadi apa gitu yang bisa dilakukan? Jadi fototerapi sama transfusi tukar ini tata laksananya. Kita sekarang akan bahas fototerapinya. Nah, jadi fototerapi itu nanti bayi itu seperti digambar ya, dia ditaruh di sinar warna biru tadi, biasanya nanti dikasih kerukup atau dikasih tutup, dan matanya ditutup pakai kain warna hitam seperti itu ya, supaya tidak terusak. Nah, cara yang harus kita lakukan sebagai perawat itu yang pertama kita cuci tangan, kemudian letakkan bayi tanpa pakaian, hanya menggunakan popok saja ya, kemudian dikasih di box bayi atau inkubator, dipasang pelindung mata yang warna hitam tadi itu, kemudian letakkan pada jarak 25-50 cm dari lampu. Jadi nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh. Kemudian bisa dikerukup, biasanya itu ditutup pakai kain warna putih, kemudian dimulai fototerapinya. Nah, tapi saat di fototerapi itu tetap harus diberi ASI setiap 2 jam, diberi ASI. Kemudian posisi bayi dirubah setiap 2 jam. Jadi misalkan dia kan pasti posisinya berubah ya, bisa miring kanan, bisa miring kiri, dirubah posisinya. Kemudian dipantau suhu bayi setiap 2-4 jam. Dipantau juga produksi urinnya di popok itu ada atau enggak. Kemudian pantau berat badan setiap hari dan monitor kadar bilirubinnya. Komplikasinya apa? Akan ada peningkatan insatiable water loss, makanya dia harus dicek urinnya. Dia harus dikasih ASI. Karena apa? Karena air akan banyak keluar. Seperti itu kan meresiko dehidrasi. Kemudian ada diare, hipokalsemia, kerusakan retina kalau nggak dilindungi matanya, Bronze Brady syndrome, jadi keperakan kulitnya, adanya ruam kulit, hipertermia atau demam, dan permisahan ibu dengan bayi. Karena kan bayi harus ditaruh di ruang bayi. Biasanya nggak bisa rawat gabung dengan ibu. Nah, kapan fototerapi dihentikan? Tergantung pada usia bayi dan jika bilirubin totalnya itu sudah kurang dari 10 mg per dl. Ataupun kita tahu penyebab bilirubinnya apa, ketemu. Dan fototerapinya itu nggak berhasil menurunkan kadar bilirubin, maka harus dilakukan transfusi tukar. Jadi transfusi tukar itu apa? Transfusi tukar itu adanya transfusi untuk memberikan sel darah merah yang baru dan membuang produk sisa dari dalam tubuhnya. Kemudian darah yang digunakan itu apa? Kalau dia inkompatibilitas resus, jadi ada masalah di resusnya, maka dikasih darah segar, golongannya O, resusnya negatif, titer anti A dan anti B-nya rendah. Tapi kalau dia inkompatibilitas ABO, maka darahnya segar, golongan darah O, resusnya sesuai dengan ibu dan bayi, atau resusnya negatif, dengan titer anti A dan anti B rendah. Nah, komplikasi transfusi tukar apa? Ada gangguan metabolik, hipoglikemi, hiperkalemi, hipokalsemi, ataupun ada toksisitas sitrat. Bisa saja terjadi emboli udara, trombositopenia, sepsis, transmisi infeksi virus, NIC, dan trombosis vena portal. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan pada hiperbilirubinemia. Untuk selanjutnya, silakan dikerjakan post-testnya.
prosesnya kali ini akan ada yang berhubungan dengan asuhan keperawatannya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.